Mana? Mana? Awan kebuka bos. Sound of Bro. Saya Jebo. Saya Sion. The story never been told. Yeay, Bertemu lagi bersama saya Jebo. Bersama saya Sion. Oke, kita biasalah. Bos, sehat, Bo? Oh, sehat. Sehat selalu. Sehat. Cir cuaca kayaknya Summer. summer. Ini cuaca lagi summer kayaknya. Sehujan. Pasti summer lah. Nice. Bentar lagi kan Ramadan. Betul, biasa. Ramadan biasa summer. Panas. Halodo ya. Halodo. Holiday. Oh. Biasa baca dulu inilah komen-komen teman-teman lah yang ada di si Ngomen di Prung Station. Ada dari Abdul Holil, ceritain FCUM dong, berdirinya klub atau tentang supporternya yang dibagi dua. Itu udah ada dibahas di webzinnya si Prung. Udah ada itu tentang apa yang jadi di divisi berapa Teki? Divisi 9 ya? Divisi 9 tapi DIY ya. DIY ya dari supporter kan ya. Yang apa sih yang semangat dari supporter ya. Penolakan siapa? Glazer ya itu dari si Glazer yang ya inilah gitu. Istilahnya dari apa sih? Dari orang-orang besar yang ini teh apa sih disebutnya teh? Don't buy kapal. Just the book from the kapal. Lain. Yang ini nih. Against modern football. Oh ya, against modern football. Jadi penolakan aja. Apa ya? Ada quote-nya tuh yang don't just the book. Jadi intinya tuh jangan apa sih kesenangan dibeli sama orang-orang besar, apalah bahasa Inggris. Oh. Apa yang ya itu paham. Paham. Oke, dari Bayu Rizky Anugrah. Tadi dari siapa tadi? Dari Abdul Holil. Punya Prung. Abdul Holil itu mah. Abdul Holil ya. Oke, dari Bayu Rizky Anugrah, bikin buku Om Mbak yang bahas begini-begini. Wah, iya bahas begini-begini gimana? Paling bab 1 B gini gitu. B G I saya skripsi oke. Kita mah ini lah. Aduh, skripsi udah ya minta bantuan orang lain. Jasa. Udah copy paste, ketikin jauh dari sama adanya. Kumlude gitu. Tapi si Prung memang lagi ada apa ya ngusahain untuk menerjemahkan buku sama si Butsi yang dari England itu, jadi buat konsumsi teman-teman, cuman lagi proses negosiasi lah untuk masalah ini. Enak ya? Itunya. Buat kedepannya juga kan itu udah apa buku nanti bisa apa sih pertukaran. Iya, bisa pertukaran pelajar. Nanti dia jadi hooligan di Indonesia. Terus kita juga bisa ke sana ngeliput. Bubuk kan jadi gitu. Oke, lanjut. Dari ini ular kadut, anjir, karena ular kadut. Arai kadut. Ular kadut. Semeng gitu Mas Gana, langsung cos 8 bulan. Oke, ular kadut, Lar. Hati-hati sama propaganda leftis. Orang yang nasionalis dicap neonazi. Oh, mungkin yang bahasan kemarin Sang Pauli Ya. Nah, jadi kebanyakan kayaknya. Iya, kalau yang udah nasionalis banget sih nantinya jadi bisa gitu kesana. Ya. Kita kan dia jadi paham ideologi atau dia ikut ke ideologinya itu. Iya, dan itu kita masih ada mungkin tahapannya kayaknya. Iya, dan kita juga nasionalis juga sih. Kita juga kan menyampaikan ideologi yang dipakai oleh Sang Pauli lah gitu. Informasi aja ini mah nggak ada. Leftis kan kiri ya. Kiri, jadi nggak ada hubungannya lah kita mah. Ya kalau di kita kan dulu zaman 68 60 ya. Leftis gitu. Left ya. Kiri. Angkot gitu. Kiri. Gitu ular kadut ya. Sering dipakai lah kiri angkotnya. Kiri berarti nanti itu juga orang kiri ya. Kiri. Awas nanti digubung. Kita mau ibu rumah stop Pak. Oke, kayak gitulah ular kadut ya ini. Aduh, ular kadut. Oke, ini dari
Abdul Holil. Oh, Abdul Holil. Oh, baik. Udah datang. Hai, Smart. Abdul Holil mungkin ini dia rajin lah orang-orang komentarnya ya ngasih memberikan masukan. Ya, kasih inputan juga. Nah, terus dia tolong dong tulis zin yang judulnya A Dog Save MUFC. Itu teh saya belum Dog. A Dog Save MUFC tentang Manchester United lagi. Berhubung kita bukan Manchester, tapi nanti kita akan telusuri. Kita pasti akan disuarakan. Nggak begitu. Mungkin pastilah kita akan bahas juga. Kalau ada bikinan unggul gitu kan. Kan sumbernya biar relevan dulu ya. Jadi nggak salah. Udah pasti ada. Salah gitu. Yang salah mah tetap di Bunda Dorce-nya. Jadi episode kali ini tuh agak sensitif sih ya. Episode kali ini tuh emang agak berat ya. Agak berat, kita agak lokal gini. Agak sensitif. Jadi memang pasti agak nyerempet ke teman-teman yang tapi ini nggak ada tujuan ke salah satu kelompok manapun. Kita ini lebih ke umum lah tentang apa ya? Keresahan lah, biar curhat orang lain gitu. Curhat orang lain yang tolong dong curhatin ya. Saya sebagai media yang penting bayaran cukup ya. Saya kayak ya mungkin itu sekarang kalau bahasan sekarang nih pasti sensitif nih. Terus kan bentar lagi nih Liga mau dimulai nih. Menpora dulu kan yang udah berjalan kan ya. Sekarang udah berjalan. Udah berjalan. Istilahnya udah buat supporter di Indonesia juga udah semangat gitu. Udah kan. Semangat akhirnya ada hiburan lagi nonton. Hiburan pakai hati tuh. Udah ada gitu kan. Dan sekarang si Piala Menpora juga bisa harus streaming sekarang. Gitu. Jadi di ada TV lokal ada, tapi ada juga di video di apalah gitu ya di beberapa marketplace lah. Menpora berarti marketplace. Marketplace malah aja sorry ya. Jadi memang gini akan apa ya? Piala Menpora berarti setara sama champion ya? Kayak ini curling ya dulu adanya curling cup. Curling. Kalau di sini banyaknya Starling. Starbucks keliling. Kopi. Jadi memang yang akan kita bahas ini adalah tentang fenomena supporter yang terjadi di Indonesia. Ya. Kusut memang supporter di Indonesia teh maksudnya rumit gitu. Rumit. Mungkin tahapan-tahapannya sih dari apa? Kalau udah di sini sih standar kan hampir sama kayak di luar negeri. Kayak di luar negeri cuman ya itu kalau di luar negeri mah kan udah 10 tahun melebihi atau 15 tahun melebihi atau selangkah lebih maju lah ya. Selangkah dari duluan gitu. Iya. Udah dulunya gitu kayak gitu. Sebenarnya sih hampir sama aja cuman kalau dirunut lagi kan dari segi sosial, perilaku gitu kan, terus dari ekonomi, terus dari pendidikan, ya itu kesana sih sebenarnya. Iya, dan memang diperparah lagi dengan media sosial yang kita kan bisa. Apalagi media sosial kan dari zaman Facebook, Friendster ya. Oh, Friendster. BM, Sacha DM. MRC. MRC yang kalau kita ngechat itu lama kalau dengar lagu juga di Winem mah. Friendster itu cuma friends gitu kayaknya. Iya, gitu aja lah gitu. Terus nambahan friend ganti account gitu, account 1, account 2, berikut chat down. Suka ngechat down, pengen ngechat di warnaan. Ya beginilah Bung Sion ini banyak banget, Mbak. Selain Sepul Jamil. Jadi masuk ke YM ada Friendster, YM Friendster terus ke Facebook. Dari dulu kan tahapan-tahapan juga kan yang udah dari zaman si MRC, YM gitu kan dia sebenarnya udah lama gitu kan dia udah tahu do and done gitu kan ya atau tidak atau dia cara menggunakan terus curhatnya ya ke temen gitu kan atau ke tempat nongkrong nggak langsung gitu kan ya seiring perkembangan teknologi juga sih. Iya, jadi media sosial banyak kan sekarang. Masuklah ke si Facebook. Facebook dulu kan cuman upload foto lah ya, Twitter sih ya awal yang memang kita itu cuitan tuh bebas di sana. Tapi yang lebih nggak kesaring tuh sih sebenarnya sih asalnya si Facebook ya. Ya, awalnya dari Facebook dulu sih. Twitter memang kan pastinya nih, pasti orang. Jadi ya sama-sama kayak gitu. Jadi ada udah standarnya dari MRC, YM, terus ke Friendster dia udah tahu gitu kan. Terus jadinya ke
tweet ke Facebook, terus ke Twitter ya itu gitu. Seiring waktu gitu ada yang langsung kaget langsung ke Facebook atau ke Twitter, dia ya perilaku dan sosial, kehidupan sosialnya mungkin yang jadi bisa. Jadi memang si media sosial ini tuh membangun untuk apa ya? Kata si Mark Zuckerberg juga manusia itu memang di bawah alam sadar tuh ingin tampil, ingin dilihat orang. Akhirnya kan dari hal-hal kecil pun orang kita bisa upload apapun upload nggak ada larangan gitu kan, kecuali misalkan copyright atau apa. Kalau kita misalkan lagi di mana. Dan itu tuh biasanya suka setengah-setengah dipotong-potong media sosial itu. Jadi padahal masalahnya tuh kecil gitu. Betul. Masalah kecil tapi nimbrung lah orang tuh. Sama kayak gitu kan, mungkin kayak no mention. Iya. Itu kan kadang kalau pas kejadian orangnya lagi gitu agak sensitif gitu. Anjir ke aku ini. Nah, ya gitu. Aduh, ini kenapa ya? Jadi baper gitu. Semakin ya mungkin teknologi yang asalnya SMS ngumpul sama teman-teman kan udah tahu gitu, nongkrong di sini jam segini gitu dulu mah kan nggak usah di SMS ya, atau grup lah ya gitu ya, angkot jalan kaki udah pada ngumpul di sana tuh ngobrol sampai malam gitu kan. Mungkin sekarang ya perkembangan apa teknologi terus ya nggak dibarengin sama itu sih. Iya. Jadi sosial dan perilaku. Nah itu benar. Jadi kita tuh apa-apa tuh sekarang bebas lah, dan itu pun akhirnya rivalitas juga semakin kacau. Jadi betul. Pabelit lah gitu, kita teh ngerunutnya dari mana gitu untuk meluruskan teh susah sekarang mah orang-orang teh. Betul. Terlalu berani mengutarakan ya kata-kata kasar lah gitu, anjing apalah gitu kan. Jadi memang si media ini tuh ya kan suka pergunakanlah media sosial dengan bijak, bijak gitu kan ya. Buat informasi gitu kan. Betul. Itu juga sebenarnya informasi ya. Iya, informasi. Anjing. Balik lu cek aing gitu. Mau mention kan bingung orang teh. Ke siapa gitu kan. Wah, ieu mah ka urang langsung DM. Seberapa. Ribut itu tuh. Berantem. Ribut karena ngobrol hukum. Iya biasa, pas ketemu mah wes sehat lah. Gitu. Cuma ini beda lagi kalau sama rivalitas, memang dipicunya sekarang itu karena media sosial duluan. Apapun mau tentang rivalitas supporter atau politik, ekonomi pasti dibakarnya tuh di. Sebenarnya tambah rumit gitu tambah kan. Rumit, kalau yang orangnya udah baca terus dianya udah udahlah gitu kan. Cuma tahu gitu kan. Mungkin kalau yang baper yang mungkin dia rada ke istilah bahasa Moskowi spet gitu kan. Ya, spet. Ya udah jadi bikin sensitif hal-hal yang aja baper misalkan dan komentar-komentar juga itu tuh. Ya, betul. Wah, kalau saya baca saya mah ngeri nggak pernah saya mah bener komen-komennya bener, malas Gue paling buka Twitter itu paling ya lihat berita lah. Sekarang udah jarang beli koran ya, bukan jarang lah, udah lama pisan jadi pas ada media sosial jadi nggak beli koran gitu, jadi ya udah ada berita apa sih di Indonesia tuh. Iya, dulu mah memang kita juga ngobrol teh via Twitter ya, maksudnya dibikin canda lah, dibikin candaan. Iya, kalau sekarang makan apa politik sekarang mau dibayar tuh. Apa buzzer ya? Anjir, buzzer orang teu ngarti mararane gawena duit gede ya. Buzzer gue tuh. Tukang rumah. Buzzer lain buzzer. Jadi Kobuzer bukan juga olahraga tapi rame juga kemarin sama Dewa Kipas. Asli saya gitu ngerti catur soalnya teh catur. Itu juga kan digorengnya ditanya gitu. Main bowling enggak? Aku enggak main bowling. Terus main bola aku enggak main bola gitu kan. Terus, main badminton gitu kan. Aku enggak main badminton, aku main yang keren bridge. Anjir, bridge. Dari kartu. Remi oke kan drumen bridge aja palamanya sarwanya siapa enggak plebol gitu. Jadi nah itu tadi, jadi memang media sosial ini apa ya, kita bisa menampilkan gengsi, rivalitas makin kacau gitu kan. Komen-komen gak ada batasan yang kita bahas sekarang ya. Si media teknologi dan media sosial itu yang jadinya rivalitas ke beberapa supporter dan hampir semua orang gitu kan, semua supporter juga, jadi agak ya mungkin ada yang bisa menerima, ada yang jadi sensitif dan jadi lebih besar lagi itu kan yang lebih bahaya itu kan. Iya, dan memang beberapa juga kasus kita ya di Indonesia memang yang terakhir mungkin ada yang dari
dia juga kan maksudnya kita itu taunya dia itu di media sosial. Jadi memang apa ya? Ya itu tadi media sosial ini jadi bumerang untuk inilah ya, untuk apa ya? Untuk para supporter sebenarnya. Saya juga ini juga agak hati-hati soalnya ya ini terlalu sensitif lah. Bahaya. Cuman sekali lagi bahaya dan buaya gitu. Jadi memang supporter juga bisa jadi sebuah bumerang ketika misalkan kita nggak ada pertandingan nih. Saya misalkan datang ke London secara misalkan saya ada supporter dari dari Pusdiku, misalkan saya supporter Pusdiku datang ke London, datang ke Akpol, secara rivalitas rivalitas tinggi. Terus mereka kan nggak tahu saya tuh datang. Nah tiba-tiba mungkin karena pertemanan ini, terus saya upload dengan wah saya keren, terus di-upload, capture, terus dengan misalkan kata-kata share di grup kan, share di grup, itu kan bisa, wah ini rivalitas sih, apa tadi itu Pusdai ya teh? Pusdiku ada di London, wah saya dipukulin kan sama orang-orang London, ketawa. Nah jadi memang hal-hal seperti itu tuh kayak gitu ya, padahal di luar negeri udah biasa kayak gitu. Udah biasa. Foto-foto itu, terus nggak banyak juga gitu, kecuali kalau dia lagi away gitu kan, kalau lagi jalan atau lagi apa mah biasa. Gitu. Iya biasa aja. Kalau away juga sebenarnya udah biasa juga di sana gitu. Iya gitu. Nggak, jadi memang di kita itu segala sesuatunya tuh agak sensitif, ditambah lagi sama media sosial, tolonglah agak bijak gitulah ya. Terus akan sampai ada gini yang masih saya mungkin ini harus sering dikampanyein kayak tentang apa ya, profesi apa misalkan kita rivalitas tapi nggak menyentuh profesi gitu profesi misalkan di tiap daerah lah, misalkan kita terkenal kan suka ada misalkan apa gitu profesi nggak elegan gitu hal-hal seperti itu. Ya head speech gitu kan ya head speech. Jadi bisa apa? Sebenarnya sih bisa, kalau yang kayak gitu sih kalau bahasa hukumnya malah bisa dimasalahkan gitu kan. Itu ya. Ya mungkin ketika ngelakuin head speech itu ya dibarangin dengan logika dan ya sosial dan perilakunya gitu. Misalnya ngapain sih gitu ngomong tentang hal yang sebenarnya nggak penting gitu kan. Kalau mau marah, kalau mau apa gitu kan. Soalnya teman saya juga ada kalau pas ketika ada rivalitas seperti itu, terus dia supporter lawan itu lebih ya itu tadi bawa profesi, dia tuh sakit hati gitu. Jadi akhirnya marah, akhirnya jadi dendam gitu. Maksudnya orang tua saya bekerja profesinya terus diledek, terus dia merasa bahwa saya tumbuh juga ya ayah saya membianapai saya dengan profesi itu. Dan akhirnya itu jadi dendam yang kesal gitu. Kadang ada orang yang nggak nerima. Iya, nggak nerima gitu kan. Nanti anjir ini udah mah head speech terus ngebullying teh kan. Iya. Suatu hal yang paling ngeri lah sebenarnya. Iya. Emang sesimpel ketika orang-orang atau mendengarkan atau dia tahu itu head speech atau tadi bullying ya. Bullying. Hal yang simpel padahal itu lebih jauh lagi, lebih serem, menyeramkan. Iya, gitu. Itu bisa jadi sebuah jadi ketakutan kayak ketakutan traumatik atau yang betul. Jadi gimana gitu ke psikis itu teh teman-teman teh. Jadi kita misalkan ada rivalitas tapi jangan nggak kesana lah gitulah gitu. Ya, bikin yang elegan kayak yang elegan lah gitu. Yang sebenarnya lebih gimana ya ngomongnya tuh, kalau marah ya marah gitu kan. Terus kalau yang elegan ya elegan gitu kan. Jadi ya mungkin itulah. Balik lagi ke perilaku manusia, sosial dan ekonomi. Jadi kalau yang kayak gitu ya udah standarnya pasti ya udah kayak gitu. Ya ada kita juga ya ini mah bukan kita so bijak, so pintar. Kita juga bukan ahli gitu kan, ahli perilaku. Bukan ahli perilaku, saya juga cuman lebih ke keresahan teman-teman aja lah. Emang gitu. Itu suatu hal yang sebenarnya enak sih dibahas kalau yang masuk ke ranah sosial media dalam supporter ya. Tuh. Kadang kan orang ya itu yang tadi disebutin kan, kadang ada yang nerima, kadang santai aja gitu kan, kadang ada yang jadi hal yang membuat marah terus jadi
masuknya ke bullying. Kalau yang bisa nerima santai aja, kalau yang enggak kan itu jadi hal yang psikis, itu suatu hal yang jadi gimana, jadi menurut kebenciannya tuh diturunkan sampai kapan tuh ya para sewa asli sampai akhirnya kan dari situ juga maksudnya sesuatu hal yang nggak ada sangkut paut dan sepak bola juga bisa dihantam. Misalkan dari clothing, posisinya brand-brand, misalkan brand A itu dari kota anu, ya akhirnya jadi kena sasaran juga gitu kan. Padahal kan posisi si brand mah kasarnya nggak ada di kedua belahnya. Ya kayak gitulah mungkin ya, rivalitas tuh jadi udah mah kayak apa sih bisa disebut dengan perkelahian ya, rivalitas, terus perseteruan, terus satu lagi ya rivalitas. Aku lupa lagi ya, yang si tiap kota tuh ya, rivalitas kota tuh. Jadi sebenarnya bukan hal yang apa? Bukan hal yang harus diperdebatkan gitu kan. Kalau rivalitas tuh ya emang kalau kita dibikinnya jadi dibikin rivalitas. Dan jadi menjadi rivalitas gitu. Padahal nggak ke sana gitu kan sebenarnya. Apakah dari kota gitu, kota satu dan second city gitu kan. Itu jadi banyak gesekan bahwa kota ini terbaik atau apa gitu kan, jadi merunutnya kemana-mana adu gitu gengsi kan. Itu yang tadi gengsi, jadi rivalitas itu jadi ya gengsi juga jadi yang nggak tahu apa-apa juga jadi kena imbasnya gitu. Padahal kan ya sekali lagi nggak gitu rivalitas itu sih. Kayak saya ngobrol sama adalah teman misalkan misalkan ada satu Fred Perry misalkan, dia tuh anak skinhead yang si anti fasisnya ya pakai Fred Perry, yang fasisnya juga pakai Fred Perry. Nah, posisi si brand mah nggak mensupport salah satu ini gitu kan. Kita mah ya ada di tengah aja posisinya gitu, nggak gitulah nggak ada masalah apapun jadi dikaitkan gitu kan. Betul, jadi dikait-kaitkan kan kadang itu ya jadi ke segmennya beda gitu kan. Kecuali jika brand itu memang bikin t-shirt yang memang ujaran kebencian terhadap rivalitas. Nah, mungkin itu beda-beda cerita mungkin. Itu beda lah. Beda. Ini kan misalkan hanya clothing yang biasa lah gitu kan. Mungkin kan kayak skinhead kan kayak Fred Perry lah pakai, masa kita harus pakai Adidas juga, apakah dibilang naji atau kan enggaknya. Enggak, mungkin terus kayak skinhead pakai Fred Perry terus pakai braces gitu kan. Dulu sih sempat ada sih kayak braces gitu kan, braces yang Antifa dan Nazi gitu kan. Beda dari warna sama tali sepatu sih biasanya dulu sih. Cuman enggak, inilah ya kan kayak pakai Dr. Martin terus si kaos kakinya warna apa, si bracesnya warna apa, itu bisa dilihat perbedaan dari sana gitu kan. Jadi memang posisi brand ini mah ada di tengah aja, kecuali kalau pakai Dr. Seno atau tukang sunatan atau dokter baiknya atau masalah ngegedean. Jadi sampai ke band juga karena aja sebagai pemain band pernah nggak sih mengalami hal kayak gitu tuh gitu? Sebenarnya sih ada mungkin ya. Ada, tapi kayaknya dalam mimpi kayaknya. Dalam mimpi berarti alhamdulillah ya. Alhamdulillah sebenarnya enggak ya. Mungkin dari band juga sih, band atau artis gitu kan yang dari kota A ke kota B gitu kan. Jadi apa sih namanya tuh, ada persaingan juga gitu kan. Ya rivalitas kan dari perseteruan, terus gengsi, terus ya itu persaingan gitu kan. Nah, itu yang ada beberapa kota gitu kan, mungkin ada contoh aja lah Bandung Jakarta gitu kan. Ya. Surabaya Malang gitu kan. Jogja sama Jogja sama Solo gitu kan. Ya. Bisa sih dari hal sepak bola bisa merembetnya ke kemana-mana gitu. Kemana-mana ya. Jadi, sebenarnya sih enggak ya lah. Jadi kalau di luar negeri sih mungkin pas dulu zaman kayak si Cockney Reject gitu kan. Dia kan western banget ya. Pernah main di mana gitu. Banyak yang nonton skinhead juga pada mukulin. Si Cockney Reject juga pernah mengalami hal kayak gitu ya. Cockney Reject ya itu. Dia main ke tempat atau daerah mana lah ya. Dia pas mau main dia udah dilemparin botol atau apa itu ya. Tapi kan
itu tahun ya masa lampau lah ya. 70, 80-an lah, tahun 80-an ya mungkin 80-an sama juga di Inggris masih ya yang dulu pernah dibahas gitu kan waktu zamannya modernisasi dan era-era dari apa? Era-era perang gitu kan. Iya, ekonominya teh lagi dari ekonomi banyak kaum suburban gitu kan. Iya. Jadi mungkin si banyak pengangguran. Ya. Jadi kan secara mental dan ini tuh apa ya? Jadi terganggu lah. Betul. Udahlah ini jadi terus kan kalau si Cook ini kan emang dia ya band bola gitu ya. Ya. Udah pasti band bola gitu kan dia pas waktu itu dia main ke kota mana gitu ya. Ya itu banyak ada clash gitu kan, ada clash gitu ya. Itu kan tahun berapa terus sekarang sih main di mana-mana istilahnya kalau nggak salah ya aman kalau si Cockney gitu kan. Yeah. Main di UK-nya juga gitu kan. Cuman ya kalau masalah atau ya itu mah ya, itu biasalah standar. Selama nggak ada fisik lah ya. Fisik sih kalau di luar kan itu ada peradaban seiring waktu peradaban. Mungkin ya di Indonesia juga sekarang lagi proses ke sana. Karena kan perilaku tuh nggak akan stop di sini ya, pasti maju lah gitu kan sampai beberapa band luar juga misalkan si Oasis lah atau yang kita yang bisa general maksudnya kita tahu bahwa dia fans City tapi dia ngejek di atas panggung fans MU. Ya tahu cuman ya dibalasnya cuman hanya ejekan. Ya, mungkin itu ya hanya ejekan balik ejekan, nggak ada proses yang baku hantam gimana, tapi kalau ketika ketemu misalkan sama si rival ya udah aja biasa gitu. Biasa aja gitu. Ledek-ledek sedikit udah nggak sampai kemana-mana gitu. Bagaimana kita semua gitu ya, semua pola pikir gitu ketika ya udah sepak bola 90 menit nggak batasannya cuman hanya untuk 90 menit sepak bola yang kamu nikmati gitu kan. Iya. Sisanya ya ketika jadi apa? Teman-teman di jalanan walaupun beda tribun ya itulah teman dari jalanan, kita balik lagi ke awal, teman aja gitu, teman aja. Gitu. Jadi jangan ya itu tadilah. Jangan jadi melebar kemana-mana dan jadi wah sebenarnya ya udah peradaban lah, harus peradaban dan perilaku sosialnya itu sih. Sebenarnya memang kan kalau dari sepak bola juga kalau tanpa memalukan kayak gitu. Iya, tanpa rivalitas juga sepak bola kan hambar ya. Cuman kan ya itu tadilah. Tapi saya juga yakin lah insya Allah nanti juga teman-teman di supporter Indonesia akan tahu batasan mana sih sampai mana rivalitas yang harusnya sih dimulai dari sekarang sih sebenarnya. Iya. Harus dimulai dari dulu cuman ya ketika teknologi dan semuanya menghajar negara berkembang masalah dari dulu dari zaman Soeharto berkembang aja terus. Tebuahan gitu. Kembang terus. Dulu makan wah kita negara berkembang, wah senang negara berkembang. Padahal berkembang tuh waduh parah sih. Ya berkembang nggak diam di tempat aja gitu. Jadi memang bukan negara maju gitu, negara ya berkembang aja. Aduh. Dan balik lagi rivalitas itu sebenarnya diciptakan sama federasi sama stasiun televisi. Betul. Ya kan jadi standar lah media dulu kan. Media dulu. Kalau federasi sih kita masih belum tahu apakah kita nggak ada di sana gitu. Iya. Kita juga saya juga belum pernah ngobrol sama dari orang federasi bahwa dia ngebikin rivalitas supaya naikin gitu kan, naikin si volume atau si liga itu sendiri nih value gitu kan. Volume aja istilahnya nggak sebenarnya volume oke gitu ya. Volume jadi pindah kan bola fisika kan neto. Siapa kan nih? Saya mah akar kuadrat jangan. IPS atau sebagai IPS aku udah hafal fisika. Ya gitu kan jadi naikin si volume bukan volume si liganya atau tadi value-nya gitu kan. Ada nilainya juga gitu kan. Ya itu mungkin dari segi marketing sih kalau kita kepikirnya kalau si PSG bener ada marketing ya dia bikin kayak gitu. Mungkin saya juga sampai saat ini sih masih 50-50 gitu kan. Antara ini tuh apakah benar ada ikut andil si federasi ya kan kalau buat naikin si liga tersebut ya gimana caranya si liga itu bisa ngejual produk gitu kan, ngejual produk ke orang ya terus istilahnya ke sponsor gitu kan. Sponsor betul. Jual produk gitu enggak apakah dia dibikin dengan rivalitasnya terus digaungkan atau emang liga itu bersih dan ya emang liganya liga modern gitu kan, udah liga. Ya memang jadi kesannya tuh
kita tuh seperti yang apa ya, udah diredam sama kedua belah pihak supporter, misalkan yang berseteru, masuk lagi media, jadi nggak beres-beres. Tapi insya Allah, tapi nanti juga kita pasti tahu kadar rivalitas itu sampai mana. Itu sih yang penting mah kadarnya sih, kadarnya. Nemu muara lah nanti juga, nggak akan stuck kayak gini-gini terus. Gitu. Ya kalau di apa sih, kalau di UK gitu kan, atau di luar negeri ya udah dari dulu gitu kan, dari tahun 80 70 akhir sampai 80 itu udah mulai wedan lah gitu ya. Ya panas gitu, bergejolak. Kan. Mungkin hampir sama kayaknya di sini gitu kan, cuman perbedaan luar negeri sama Indonesia. Ya. Cuman ya itu taraf orang dari buat ke modernisasi gitu kan, perilaku terus ya. Tapi kalau lihat si Brazil juga itu lebih ngeri sebenarnya rivalitas di Brazil. Cuman mungkin kalau contohnya ya Brazil sama Indonesia itu nggak jauh beda, mungkin karena iklim lah. Iklim terus si perilakunya, terus ya sosialnya juga. Sosialnya kan, sama lah. Kelihatan kan kalau di Brazil sama di Indonesia hampir taraf-taraf hidupnya kan jauh lah ya, misalnya yang si kaya sama si miskin teh bener-bener. Cuman ya dari sekarang sih ya kayak belum pernah denger lagi yang brutal gitu dibanding dengan era 90-an ya, 90 atau awal 2000-an itu banyak istilahnya udah pakai senjata. Bener, terus Brazil mah pakai bedil, terus pakai pistol juga gitu kan. Ya sama aja kayak kehidupan di suburbannya atau di daerah ininya lah. Daerah padatnya gitu kan. Itu jadi sebenarnya ya itu kehidupan di sana dibawa ke ya terus ya emang tahap dari kartel kan ya hidup dari mana lagi gitu kan, kalau si segi ya itu balik lagi ke ekonomi, sosial, peradaban gitu kan, perilaku juga maksudnya. Tapi kalau sekarang nih ya fenomena yang terjadi itu rivalitas kita, saya yakin akan ada perubahan tuh ke depannya, akan kita pasti yang udah berkurang itu, yang sekarang saya rasakan itu plat nomor nggak kayak tahun 2000 lah, kita taruh 2000 tuh ya plat nomor rival asli kena gitu. Kadang hal yang menjijikan gitu, terus kadang hal yang memalukan ketika ingat gitu ya, atau mendengar gitu kan, ada sweeping gitu apa gitu kan. Iya gitu, apa ya emang seiring waktu sih pasti. Ya seiring waktu. Nah itu tuh sekarang mungkin itu ada teman-teman juga yang sweeping atau gimana kan, dulu ya itu peradaban, dan mungkin ya itulah peradaban. Nanti juga pasti akan ada masanya hal-hal seperti itu. Terus ya mungkin ya harus dimulai dari sekarang sih. Itu nggak ada aturannya dari nggak ada aturannya dari supporter sepak bola gitu kan, atau dari kota rival platnya, terus mungkin dari Bible casual atau Bible ultras itu kan nggak ada juga. Nggak ada, jadi itu mah jadi udah itu hal yang ya itu tadi rivalitas pukul rata, kebablasan yang akhirnya padahal orang dari kota A hanya memakai plat nomor kota juga jadi mungkin korban. Cari ada yang penyusup atau apa gitu kan, ya itu kan di luar. Di luar stadion ya. Tapi mungkin sebenarnya itu tuh di luar stadion kan ya. Kalau di luar stadion sebenarnya nggak ada hubungannya dengan supporter buat whipping atau apa, kan supporternya di stadion. Jadi misalnya itu ya itu sebenarnya hal yang jadi mungkin dulu tuh itu hal-hal seperti itu adalah merasa itu adalah satu hal yang keren, keren, set lihat plat spion, nyebutkan, kan sensor guys, nyebut plat rival, pecahin spion, pecahin kaca, sampai ada cewek pun dicolek, wah dulu mah memang bener-bener barbar aja si supporter bola tuh. Jadi tapi kan ada nih perubahan yang memang perubahan dulu sama sekarang di jalan seperti apa. Kita sekarang mungkin teman-teman lebih apa ya, teman-teman supporter mungkin udah nggak yang barbar kayak dulu, teman-teman sekarang lebih ya udah ke stadion sama perjalanan jalan aja, nggak bikin onar gitu kan. Ya sebenarnya harus ngebedain sih gimana caranya kita datang ke stadion dan di luar stadion, bukan di area bukan di area stadion gitu kan. Jadi ini tuh gairahnya udah di rumah ya, langsung kan ini ada. Padahal ya kadang kan di tiap kota ada yang punya mobil dolak misalkan. Kalau dolak gitu. Kalau buntung. Padahal dulu kalau dolak itu anu bikinnya
jalur pinter gitu. Iya. Di kita kan dolak gitu. Dolak. Padahal deluxe. 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 Oh, saya baru tahu. Bener. Jadi kalau dolak teh deluxe ya. Sama kalau dolak tuh sama orang Cigondewa jadi dolak kayaknya. Mereka itu call deluxe, deluxe gitu kan. Bla 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 gitu kan ya. Agung. Jadi kan ekspektasi di jalan itu ya itu pengamanan udah super ketat tapi ya tetap aja gitu. Suka ada aja tapi sekarang masih udah hal-hal itu tuh udah diredam maksudnya udah. Ya mungkin kalau ya kayak sweeping plat nomor sih sebenarnya ya janganlah atau yang menjijikan lah gitu. Apa gitu kan ada hubungannya nggak ada relevansinya gitu kan. Mungkin kalau nah kayak sport bus gitu bisnya si tim sepak bola. Nah itu mah itu mungkin lah. Lah itu kalau misalkan bus tim ya. Nah itu kan ya apa ya kalau itu mah kita nggak melegalkan juga ya. Misalkan peneroran ke bus pemain. Saya kan kalau di luar negeri juga emang tingkat keamanan buat si timnya kan itu tinggi tim klub sepak bola yang away atau di home-nya itu tinggi ya. Iya. Sama ketika supporter juga tinggi gitu. Iya. Jadi mungkin ya kalau supporter ya udah dia rivalitas atau pernah ada gesekan supporternya pasti pengamanannya ekstra sih. Ya kalau lebih wah ini percikannya lebih besar nih gitu. Tapi kalau di kita nggak boleh datang gitu. Atau pindah stadion gitu kan. Ya, tanpa penonton kadang. Padahal kan itu hak asasi supporter gitu kan. Itu harus datang gitu kan. Emang udah ada dari FIFA-nya juga udah ada gitu kan. Ya mungkin federasi kita yang takut. Udah mah takut, lemah. Berarti negara kalah sama supporter teh gini bahasa kerenna. Iya, Mungkin kalau ada yang tadi disebutin yang jadi rivalitas itu dibuat naikin si value dan volume si liga itu cuman itu aja gitu buat naikin atau itu benar atau enggak kan saya juga belum tahu kalau kayak gitu mungkin ya misalnya ada yang lihatnya ke sana ya cuman itu aja si federasi dan yang pasti sih nomor satunya uang. Ya pasti itu udah balik lagi mau ada KPK tuh mau ada Nurdin Halid? Ya maksudnya di si apa? di PSSI soalnya nggak di bawah pemerintah. Itu dia nggak di bawah pemerintah, terus di luar aparat gitu kan. Itu kan dari FIFA-nya di sana. Emang aturannya ya udah itu istilahnya kayak bikin aturan sendiri, kayak negara sendiri gitu. Oh. Ya itu sih sebenarnya. Kerajaan sendiri. Kalau bahasa Slovakianya Baseh dalam mana teh ya? Baseh itu. Slovakia. Jadi ya udah gitu banyak sponsor, terus banyak subsidi dari pemerintah. Katanya itu nggak ada yang bisa ngaudit. Nyentuh untuk mengaudit masuk gitu. Padahal hak siar juga katanya si klub juga nggak dikasih secara sesuai lah gitu, sesuai perjanjian atau seperti apa. Jadi ya nggak jelas gitu si hak siarnya. Kalau di Indonesia masuk ke profesional dari hal apapun masih rancu ya. Iya. Ya kita kan sedang berkembang balik lagi ke awal. Ayo berkembang buahan gitu. Dari dulu zaman SD Soeharto teh kita negara berkembang. Wah, negara berkembang teh kayak negara kita berarti akan ternyata teh menyon sampai 30 tahun ke depan sama aja gitu. Negara berkembang aja terus nggak ada maju-majunya gitu. Padahal ya dari sana kan adanya si profesional gitu kan buat si federasi si PSSI gitu kan ngebikin hal yang profesional apakah dari si manusianya gitu kan ya SDM yang adanya SDM terus dari aturan-aturannya gitu kan selain dari aturan FIFA gitu kan ya terus si rencananya mau kemana gitu kan ya jadi si PSSI itu kayak yang nggak punya ini loh kalau kan Jepang pas podcast siapa Coki gitu bilang bahwa 40 tahun mereka tuh sudah mempersiapkan 40 tahun ke depan bahwa mereka akan masuk Piala Dunia jadi digodok secara serius timeline-nya tuh bener gitu fasilitas apapun kita makan si PSSI itu belum nyampe ke sana gitu jadi kita akan Piala Dunia 4 tahun lagi terus aja 4 tahun terus di tahun 70 ganti menteri juga gitu aja terus si PSSI itu gitu aja jadi nggak ya menghayal kita mah udah bosan lah gitu jadi mungkin tapi saya pernah ini standar gini aja jadi itu ya perilaku perilaku dan sosialnya si perilaku manusia dan sosialnya si kehidupan si orang-orang ya diliatin gitu jadi misalnya dia cuma hanya ngomong
Ya 4 tahun lagi kita Piala Dunia. Kita ngelihat gitu situasi kita kayak gimana gitu. Kebuktian atau enggak, atau ya standarnya berarti oh ya udah cuman standar orang kayak gitulah. Mungkin ya istilahnya kayak sebagian apa sih? Ya yang pemilihan pemilihan ketua gitu juga ya saya mah nggak inilah ya ini mah kayak apa sih pileg atau apa ya cuman ngomong aja gitu kan. Dan kalau memang saya juga pernah itu bagus ya, maksudnya saya masih ingat dari salah satu pentolan supporter itu bilang bahwa Indonesia itu memang jodohnya itu badminton, rezekinya tuh di badminton. Tapi sepak bola mah udah aja, kemarin kan All England kita di banned karena ya bukan di banned lah, secara unfair ya. Nah, nggak hak asasinya gitu kan, padahal ya itu kan sebenarnya All England itu berapa tahun sekali sih? Setahun, 2 tahun, 4 tahun. Itu kan persiapannya udah mah kita ya istilahnya lagi pandemik gitu kan, terus ya si All England itu ya buat si atlet emang udah wah ini nih ya selain Olimpiade kan ya udah bergengsi gitu, itu kan event bergengsi buat mereka. Jadi memang kalau simpel dan hemat saya ya buat apa kita ngobatin janji bahwa kita akan ke Piala Dunia itu tadi memang ya udahlah saya jadi mikirnya Indonesia mah hanya untuk badminton. Toh Argentina juga susah juara dunia badminton. Ya benar, sepak bola mah ya udah aja kita malah ya itu. Ya kadang kayak pencaksilat juga udah kesaingan gitu. Udah kesaingan sama Malaysia gitu. Oh badminton ya udahlah. Toh Argentina, Brazil juga nggak susah. Badminton is everywhere tuh. Harusnya tuh kita tuh negara badminton bukan negara sepak bola. Di mana? Mana badminton. Tadi desa itu Agus Benyamin ya. Ya Bang Koko. Siapa? Mang Koko. Oh, Mang Koko gitu. Jadi memang Mang Koko tuh main kok. Jadi memang ya itu sedikit memang Indonesia mah negara badminton, tapi kan alangkah baiknya kita semua memperjuangkan dari siapa yang memulai ya dari kita. Toh nggak tahu kita nih generasi bawah itu memang membawa sesuatu yang positif buat si PSSI. Kita kan mulai dari supporter gitu kan, terus ya ke federasi gitu, ke PSSI sih ya. Sebenarnya sih ya akarnya itu emang di sana sih, di federasi. Semuanya kadang jadi tidak adil, kadang jadi aturan-aturannya nggak jelas gitu kan. Terus kadang hak dan kewajibannya gitu kan ya dari federasinya itu sih. Dari awal muasal gimana si liga dan si supporter itu, supporter sih bukan hanya pertemuan. Kita liga mulai pertemuan supporter gitu, akan gathering atau apa gitu. Hanya seremoni, tapi dari pas dimulai liganya atau pas dari si PSSI-nya dia nggak profesional gitu. Iya. Jadi sering bikin suudon supporter misalkan ini itu kayak yang pertama dari kitanya nggak percaya. Iya. Buat ngebalikin kepercayaan kan harus dimulai dulu dari actionnya gitu kan. Sekarang kan actionnya PSSI ya istilahnya jalan pakai ini pakai bisa jalan itu namanya alat bantu lompat olahraga treadmill gitu terus lompat gitu lompat di sana gitu lompat di sana hanya kayak sebuah seremoni lah istilah justru kayak gitu. Akhirnya ada timbul suudon itu tadi klub ini tuh dekat sama PSSI enggak klub ini. Nah, itu kan kayak karena orang-orang si PSSI sendiri juga kan orang-orang klub juga harusnya kan dibersihin, nggak ada sangkut paut sama orang klub terus dari instansi gitu kan. Ya. Ya itu yang jadi ya itu kepercayaan yang harus dibalikin sebenarnya. Kalau jadi buat si federasi, si PSSI itu emang hal yang awal sih ngebalikinnya ya itu. Ya. Buat si supporternya jadi istilahnya jadi supporter jadi agak aman gitu ya. Nggak ada saling suudon lah kita. Ya. Ini dekat sama ini dekat gitulah. Tapi itu si federasinya harus ngebalikin lagi gitu. Actionnya si federasi tersebut gitu kan. Akhirnya kita tuh jadi kayak yang capek gitu Kadang kan kita juga nonton liga kita mah udah tahu juaranya siapa terakhir gitu kan. Iya. Jadi pertandingan ini lawan ini mah ini yang menangnya gitu. Kayak sampai ada hal-hal kayak gitu. Kita juga, saya juga nonton kan pasti seuzon gitu kan ya. Udah anjir ini mah settingan lah. Judi mau dibayar berapa sih? Udah banyak gitu kan ya, maksudnya udah banyak ya.
berapa pertandingan ini dijual buat main judi, banyak yang masang A atau masang B gitu kan. Jadi semu. Dipur menyedihkan. Pur setengah gitu kan. Jadi semu nonton bola juga ya, nggak ada gairah apapun ya, gitu. Dari federasi kalau ya istilahnya bandar-bandar gede kan mau ngajar ke si federasi PSSI gitu kan ya. Istilahnya ya uangnya gede gitu kan. Kenapa kacang gitu kan? Iya. Jadi memang apalagi kita bertambah. Terus kita ya udah suzon gitu kan dari permainan dari ya itu dari si kelakuannya si actionnya si PSSI ya asal gitu-gitu aja. Dan si supporter juga ikut nimbrung tuh ikut ya maksudnya berbicara tentang mafia lah, terus kalau ada penalti dapat voucher ya. Jadi ya mindset kita juga jadi ayo. Ya jadi karena dibikinnya dari actionnya si PSSI belum ada perubahan. Iya aja si PSSI itu kayak yang pembiaran aja, cuek aja gitu, supporter mau ribut seperti apapun Soalnya kan sekarang gitu kan beli klub bola itu kan gampang atau mudah gitu. Ya itu mungkin kalau tingkat profesional oke lah gitu kan. Tapi ya gimana sih caranya PSSI sih? Dia bikin aturan yang semuanya aturan gitu, PSSI-nya dari PSSI. Saya itu lembaga yang paling aman dan basuh gitu. Tapi akhirnya kan kalau kita dulu mah udah nggak peduli ya, maksudnya jiwa sebagai supporter banget gitu. Mau gimana juga hantam-hantam rivalitas keluar batas bla bla. Tapi akhirnya tuh nanti ketika bertambahnya usia dan sibuk dengan pekerjaan, keluarga, kita tuh akhirnya emosi itu tuh agak melempem, meredam. Gini, Bo. Pernah kepikiran nggak kalau pertandingan tuh nonton pertandingan nih, tim kesayangan kita nonton gitu. Kamu udah tahu ini pasti kalah. Kamu tahu udah ini pasti menang. Jadi udah nggak ada hasrat, gairah. Ya itu. Ya mungkin ketika datang ke stadion ini pertandingan ini. Iya. Udah tahu hasil akhirnya sebenarnya kan. Apakah itu benar atau enggak kan? Kita juga nggak tahu. Tapi kan udah terlihat dari ya capek gitu Pak, dari federasinya sih. Gimana caranya? Pertama liga mulai udah periode pertama nih, kick off pertandingan pembukaan, kick off pertandingan pembukaan 15 menit udah tahu siapa yang menang atau pas udah kick off udah tahu 1 detiknya besoknya yang menang ini. Jadi kita main juga si klubnya main juga ya kita udah tahu gitu. Ya, kita udah tahu juaranya siapa gitu. Itu gitu. Kan yang itu kan hal yang kayak gitu. Hal yang malah yang lebih harus yang tegas lah. Jangan terus ya kalau mau main smooth ya smooth gitu, jangan jelas deh gitu. Maluin. Jadi suka udah usia tambah kita punya kesibukan lain, akhirnya ya gairah itu kita tuh hanya jadinya ya sekedar nonton. Menang ya udah, kalah ya udah aja gitu, nggak ada yang nggak kayak dulu lah sebelum ada mencuat si isu mafia lah apalah. Jadi kita juga seneng kan dulu mah seolah pertanyaan ini nggak di ini ya, akhirnya karena kesini tahu jadi cuman ya gitu. Terus ya akhirnya beberapa teman-teman yang masih pride sama fanatismenya tuh ya gimana gitu saya juga dukung timnas juga kan. Ketika timnas dapat pelatih yang A gitu kan, terus grade-nya A gitu. Pas dicoba di liga resmi yang harus minimal instan gitu, dia harus dapat juara gitu. Padahal kan ya bikin klub sepak bola kan nggak bisa instan gitu kan. Ya itu gitu. Terus udah beres kompetisi itu dia tinggal nyampe target gitu kan, cat gitu kan. Ya itu kan sebenarnya apakah ini permainan juga sih federasi gitu, apakah dia ngejual lagi si pelatih atau dia pengennya instan, padahal kalau yang ngurus dia kalau profesional gitu kan ya udah. Yang si PSSI ngurus profesional gitu kan, sama aja ketika teman-teman ya lihat klub-klubnya sendiri gitu ya, diurusnya dengan profesional ya sama seperti itu gitu. Ya jadi memang intinya mah semua juga balik lagi ke kita federasi dan supporter ini benar-benar ingin berkembang lah sepak bola. Nah, masih ngomongin si supporter juga kan Jadi gini saya pernah lihat tuh si Ajax away ke VSB Eindhoven mereka itu dikawal sama polisi. Jadi si Ajax itu dikawal ke Eindhoven dan yang mengurusi F-side. itu kan Ajax F-side. Panas ya rival kan, rivalitas. Jadi yang
untuk perizinan itu polisi ke polisi, bukan supporter ke supporter atau ke klub ke klub, karena di si tuan rumah sudah tahu pakemnya bahwa di stadion ini jika ada supporter tamu kita jatahnya 3.000 supporter, nggak ada kelebihan apapun 3.000. Nah, yang ngurusi perizinan ini itu tuh ya si polisi Ya sebenarnya kan kalau dilihat di si FIFA atau di aturannya gitu kan, emang kalau sepak bola kan itu emang peraturannya buat pengamanan kan pasti dari kepolisian. Jadi emang dari si mau pertandingan rival atau tanpa penonton ya itu udah emang ada harus pihak keamanan ya, dari ada pihak keamanan. Karena pekerjaannya gitu ya, yang mengamankan. Ya emang kerjaannya ngamankan. Kalau nggak sanggup ya jangan ngamanin. Resign, jangan pindah stadion gitu. Iya, itu tuh kayak ya ada kuota buat away gitu kan, saya itu hak asasi supporter sih sebenarnya. Mau rivalitas siapapun gitu kan. Hak asasi supporter ya itu ketika away dikasih berapa kuotanya ya udah datang nonton dengan pengamanan ya ekstra gitu kan, emang itu ranah keamanan dari sana gitu kan. Iya. Kalau buat ngurus itu mah kayaknya enggak ya, buat ngurus supporter A ke supporter B gitu kan. Mungkin kalau di Indonesia mah nih aku pengen ngomong nih, mungkin kalau di Indonesia legowo gitu istilahnya, bukan legowo ya, apa ya, orang Indonesia banget gitu kan. Ya, budaya timur banget lah, orang Indonesia banget yang Kulonwon. Kulonwon gitu. Jadi apa-apa tuh harus punten izin gitu nih, ya. Kita bawa reng-rengan gitu. Bawa reng-rengan, tekan sekian orang. Rekan ugal lah gitu. Dan si jatah tiket juga bisa rubah-rubah di Indonesia. Kalau di sana mah ada tribun khusus buat tim supporter tamu gitu. Ini kalau di kita kan masih ya itu tadi budaya Indonesia sendiri ya mungkin karena mungkin kerjasama si kepolisian, si klub, si supporter ketika ada supporter yang away dengan jumlah besar-besaran. Ya kadang kan supporter away gitu kan yang kadang kita terlalu saya harus klub ini banget gitu. Dia udah tahu kuota segitu pakai apa memaksakan ya, padahal ya itu balik lagi ke SDM perilaku yang ada, perilaku kehidupan ya, perilaku konsumen, manajemen, perilaku berkemanusiaan gitu kan, terus perilaku sosialnya gitu kan ya, terus ekonomi gitu kan, intinya ya, balik lagi ke sana gitu kan. Berarti bisa aja si PSSI juga bilang ini dah soal supporter guys susah diatur. Kita kan supporter mengkritik PSSI bla bla, kamu juga susah diatur gitu. Ya itu kan jawaban paling ya itu istilahnya apa sih, triggernya gitu ya. Jadi misalnya tinggal jawab ini aja, sesimpel itu PSSI ya. Maksudnya ya nggak profesional gitu kan. Ya harusnya mah ya yang istilahnya yang mengurusnya kan ya udah ketaker gitu kan. Ya orang-orangnya gitu, SDM-nya deh gitu, perilaku deh gitu kan, ekonominya ya standar berarti. Nggak sakit tuh gitu. Iya. Soalnya kemarin saya lihat video di Aston Villa melawan Birmingham, Jadi ketika ada supporter Birmingham ke lawan Aston Villa, itu lupa saya antara di Birmingham atau di Aston Villa. Jadi supporter Birmingham itu turun di stadion Aston Villa, dari si bisnya parkir itu udah dipasang CCTV di mana-mana. Terus si kepolisian itu kalau kita mah di Kapolsek lah mungkin. Pos jaganya tuh udah saling merhatiin gitu. Terus kamu perhatiin 10 orang terdepan, kamu udah bener di set, dan mereka bilang, kata komandannya, ketika mereka saling caci biarkan saja karena itu hal lumrah. Ketika mereka hanya lempar-lempar benda-benda kayak air gitu, biarin, nggak sampai ketika kalau udah baku hantam baru itu diamankan lah. Kalau di kita kan seperti yang pihak kepolisian itu terima beres lah gitu. Ini mah jadi PR buat semua buat semua juga nggak memang itu tadi si rivalitas yang seperti itu tuh semua tuh harus ikut andil gitu, nggak bisa kita menuntut ke PSSI, ke kepolisian. Supporter juga harus ada andil juga di supporter sih sebenarnya. Dari supporter, dan ada yang bilang kalau yang secara ego saya supporter mah bebas bla 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 bla. Tapi kan kamu ngomong seperti itu ketika muda, ketika tua mah beda lagi, dan nanti akan ada yang di bawahnya itu yang ya secara tidak langsung orang kan lebih nyerap hal-hal negatif daripada lebih mudah lebih mudah hal yang kayak gitulah gitu. Mungkin ada seiring waktu nanti partnya ke sana gitu ya. Ya, tapi saya mah pengen banget dari dulu tuh ada pembentukan polisi khusus supporter.
Ya kan Inggris kan gitu ya, ada penjara khusus supporter, ada polisi yang memang menangani kasus-kasus hooliganisme gitu. Betul. Ya mudah-mudahan mungkin di kita juga bisa mungkin kayak gitu, tapi wah Pak Belit pasti ya. Nah, sebenarnya sih tekniknya kita mah kan udah sama PHH dulu ya, pas zaman 2000-an tuh PHH, polisi hura-hura. Polisi hura-hura udah inilah gitu. Ya kayak gitu kan, jadi sih sebenarnya ya emang kalau di luar sih polisi emang mengamankan gitu ya. Ya itu emang salah satu standarnya gitu kan. Jadi misalnya emang harus emang kerjaannya gitu ya. Kayak banyak masa gitu kan, kayak supporter gitu kan, mau away kah pada ada pertandingan di home-nya gitu kan, ya emang suatu keharusan gitu. Keharusan mengamankan gitu kan ya. Jadi emang si supporter itu ya dibikin, wah ini sih ketika supporternya emang agak notorious gitu, emang rada susah diatur lah. Barengal gitu. Barengal. Sebenarnya udah di cover di sana sih sebenarnya sih. Ya udah ada persiapan lah gitu lah, kayak ya dulu lah. Kayak kalau di luar sih udah pasti mengamankan sebelum hal yang buruk terjadi. Jadi itu sih sebenarnya. Udah ngantisipasi hal paling buruk terjadi, mereka udah antisipasi gitu kan ya, bukan kumangke gitu ya. Kayak gitu supporter nyata gitu kan ya. Iya. Kalau di kita kan yang mau ngebom dia udah ketahuan gitu. Tapi memang gairah-gairah supporter itu padahal lebih brilian itu. Belum mau ngebom. Ya, mau ngebom dia udah ketangkep gitu. Berarti udah dan lebih brilian supporter udah kelihatan busnya yang mana. Apalagi sekarang pasti setelan udah ketahuan gitu kan ya. Ya yang mana gitu kan, atau jersey-nya udah ketahuan, nggak bisa ngamanin gitu. Apalagi yang ngebom yang si ngebom itu udah bisa ngamanin, kebayang supporter gitu. Udah lebih ya lebih mereka nggak antisipasi lah gitu ya. Lebih. Tapi memang kalau supporter tuh kan gairah di atas tribun tuh suka kadang beda. Ya kan, maksudnya kita di rumah tuh udah yang saya mau santai ke stadion, tapi tetap ya pasti emosi, ya pasti di atas tires itu tuh emosi apa ya? Ada beda gitu, jadi ada di dunia lain lah, maksudnya jadi kita tuh ada pride yang berlebihan ya, akhirnya ketika banyak orang yang bilang, oh supporter itu fanatiknya berlebihan, ya memang jadi supporter tuh pasti emang masuknya gitu. ke sana, ketika jadi buta gitu. Jadi pas pertandingan gitu kan, ya kita meluapkan pastilah meluapkan semuanya gitu kan. Kadang di luar akal sehat tuh memang. Di luar akal sehat gitu. Benar. Ya itu cara kita balik lagi ke perilaku gitu kan. Ya, jadi pas udah 90 menit ya udah gitu. Udah 90 menit udah. Kalau menang ya alhamdulillah, senang lihat media sosial. Kalau kalah mah ya udahlah, 3 hari nggak buka media sosial gitu. Itu kan. Terus ya misalnya kalau ada clash sama keamanan di stadion atau sama supporter lain, ya mungkin itu ketika bumbu pertandingan gitu kan, ya pas lagi di sana emang nggak direncanain atau gimana gitu. Ya itu sih sebenarnya spontan uhui aja gitu ya, jadi 90 menit. Soalnya ngomongin juga untuk lubrah gimana? Iya, ketika di atas tribun tuh memang beda. Cuman ya itu 90 menit gitu. Cuman 90 menit. Keluar stadion, keluar parkiran, ya udah kita nemuin lagi kehidupan nyata gitu. Ya udah, jangan jadi beres masalah aja. Gitu. Cuman ini juga saya tuh pengen ada masukan dari temen yang memang tolong dong kritisi simbol-simbol yang ada di tribun di Indonesia tuh yang kadang salah kaprah gitu. Kayak misalkan bendera-bendera St. George Cross, Union Jack, jadi sering-sering dipasang, dikasih aja, mungkin hal sesimpel lihat hooligan-hooligan ya itu kan lihatnya ke sana, nggak ciri khas atau lokal. Di Inggris itu kan misalkan tiap Inggris main pasti di bendera mereka ditulisin asal negara mereka. Terus, mungkin sesimpel itu untuk menjiplaknya. Terus dikasih firm gitu kan, tulisan nama-nama firm di St. George Cross atau di Great Britannia. Tapi kan nggak gitu ya, maksudnya Union Jack-nya. Union Jack. Sebenarnya ya nggak gitu. Ya kalau di sini ya nggak gitu kan. Kita bukan di Inggris. Meskipun tampilan kita adopsi secara fashionnya, tapi secara simbol mah kita juga harus punya bangga dengan simbol sendiri. Nggak dibawa sama benderanya, nggak dimakan semuanya lah gitu. Secara fashion mah. Itu ngeliat dari luar, ngeliat dari visualnya si YouTube atau dari
pertandingannya gitu kan. Wah keren nih di sini, padahal enggak gitu kan. Iya banget padahal. Iya padahal mah ya kalau mungkin orang Inggris dia ketawa mungkin orang Inggris. Orang Inggris nih. Nah, cuman kan jadi ya ini maksudnya bukan bukan menyudutkan yang orang teman-teman yang masih melakukan seperti itu. Cuman mending dirubah dan pride sama simbol negara kita atau klub lah gitu ya. Gunakan sesuai dengan porsinya. Maksudnya itulah. Ya. Kadang kan juga banyak mengkritisi lagi, tolong dong itu banyak banner-banner yang nggak ada hubungan sangkut pautnya sama sepak bola. Maksudnya tim yang kita dukung lah, misalkan malah akhirnya jadi absen per wilayah gitu kan. Harusnya kan satu banner besar tapi tegas gitu untuk kebanyakan support. Kayaknya nonton Piala Dunia mungkin ya. Oh iya. Nggak nonton liganya gitu, liga di Inggris misalkan. Inggris kan gitu kan. St. John Cross gitu kan, terus Brighton gitu kan, udah St. John Cross from Merseyside gitu kan. Ya, itu kan lagi ngedukung timnas. Kalau kita kan di liga ya mungkin juga kan per wilayah gitu kan, atau per area gitu, tulisan gitu kan. Jadi kesannya tuh bala gitu lah. Ya misalnya kalau mau ya kasih support dan tulisan yang nambah semangat buat si pasukan yang kalian dukung lah itu. Jadi gede satu tapi paten, daripada kan jadi kesannya tuh yang kayak yang bala tuh bahasa Indonesianya apa ya? Bala. Nah, bala tuh berserakan lah. Rabis lah gitu, Jadi sampah itu tuh ya. Nggak indah gitu udah kayak stadion kita kumuh. Ditambah kayak gitu ya. Terus cahaya si TV-nya juga. Oke lah kalian masuk TV dengan banner kalian, saya juga paham, tapi ya nggak gitu sih kata saya sih ya. Ya terserah mau diambil silahkan, nggak apa-apa gitu ya. Kalau di timnas sih pasti. Kalau di timnas mah silakan lah, misalkan bawa daerah, daerah. Bandung, Jakarta, Surabaya, Malang, Solo. Itu sih lebih penting. Jadi ini banyak yang nonton tuh dari everywhere lagi gitu ya, sama kayak badminton gitu kan. Badminton. Jadi memang simbol-simbol kita juga maksudnya, kan kita kompetisi ya. Kalau final gitu oke lah, pas final ya maksudnya di final di liga gitu ya. Liga ya? Liga. Kompetisi ya. Kan kita liga kan ya home away gitu kan, nggak ada finalnya gitu kan. Kalau di final mah oke lah gitu. Kali ya. Jadi yang nonton di mana-mana gitu kan. Tapi kalau pertandingan biasa sih ya nggak juga sih. Ya mending satu tapi paten lah gitu, belakang gawang dengan sebaik mungkin gitu posisinya gitu. Kadang juga nyanyian juga nggak nyambung, bentuk misalnya nyanyian la handphone bla bla misalkan kan kayak gitu, jadi sesuatu yang nggak ada sangkut pautnya dengan pertandingan. Terus nggak kebayang gitu, nggak pemain juga lulus gitu. Iya, pemain juga lemes nontonnya gitu kan. Emang gitu kan, maksudnya apa gitu, nggak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Ngomong ngecen ke supporter rival gitu kan, supporter lainnya gitu kan, nggak ada hubungannya banget gitu kan ya. Padahal misalkan klub A sama klub B supporternya nyindir klub C dan klub D, jadi apa gitu. Coba saya mau nanya apa gitu yang buat nyanyi mah ya udah gitu. Gimana kasih waktu 90 menit lah pertandingan dimulai ya, sisanya sebelum pertandingan atau sesudah ya udah nyanyi yang itu aja gitu. Kasih peneker gitu. Peneker tuh ini korek kasih api buat ngasih semangat gitu ke pemain, bukan bara gitu kan, ke pemain bukan gitu. Malah nyanyi ke nyindir supporter yang lain, yang nggak ada hubungannya sama pertandingan. Itu kan memang banget ya. Jadi lucu aja, dan memang nggak banget lucu, dan akhirnya mungkin beberapa stasiun televisi juga akhirnya akan ngemut terus nggak indah gitu. Terus ya udah nggak ada suaranya ya. Terus si komentator langsung ngomong yang kemana-mana gitu kan, jadi ya itu kan, jadi balik lagi ke awal, ke rivalitas. Yang nonton ada dari klub rivalitasnya, dia nonton gitu kan, ngedenger chant itu tambah lagi, panjang lagi gitu kan. Gitu, jadi ya gimana, nggak akan ini itu mah diredam lah, nggak ada. Maksudnya ya tadi gunakan
sesuai dengan porsinya gitu kan. Kayak ngecen ya udah, porsi ngecen buat tim yang kalian dukung pada saat itu pas saat itulah itu kasih gitu. semangat gitu. Bukan. Cen yang kasih semangat gitu kan. Terus tadi kayak banner gitu kan, ya banner juga sih kasih semangat juga sih. Iya. Banner mungkin kayak di Latin gitu kan, banner wah yang gede segede gaban gitu. Segede Unpad gitu nyabret jadi segede gaban, segede uban. si Uban yang melenik. Jadi memang kita juga harus bangga sama dengan simbol-simbol kita juga yang nggak ada sangkut pautnya dengan negara kita. Oke lah, secara fashion kita tuh memang ngadopsi subculture mereka. Cuman kalau untuk dari segi simbol, ya nggak sampai simbol negaranya kita adopsi juga gitu ya. Kalau masalah warna sih silakan, tapi kalau bentuk mah enggak lah gitu kan. Terus memang akhirnya kan memang secara kultur budaya yang terjadi, subculture yang ada di Tribun ini kan udah bermacam-macam gaya ya. Ada dari Inggris, Itali, Latin, Bravas. Kadang chance yang teman-teman ini juga berbahasa Inggris, kadang ada yang Italia, kadang yang Latin kan. Latin gitu kan, gaya Latin, Chili, Argentina. Nah, itu kan dari Latin ya lah. Bukan kita mah perahu layar itu kan la perahu layar. Ada lagu-lagunya tuh gitu. Jadi memang kadang bahkan jadi sebuah hinaan, cacian gitu ya. Kayak tadi kan. La gitu kan, terus enggak sesuai dengan porsinya gitu kan. Kadang kayak gini misalkan kita chance bahasa Inggris, kita tinggal di Indonesia gitu ya. Terus kasih support pemain bahasa Inggris, misalkan bahasa Italia diledek sama kayak misalkan ya kemana kalau bahasa Sundanya kemana tuh Inggris, atau misalkan kemana tuh Inggris, kita lagi chance atau teman-teman yang memang menggunakan bahasa Italia. We love you. Ya, we love you, lala jope, we ridu, kan kayak bala-bala, gehu kan, inilah gitu ya, ininya aja lah gitu. Misalkan kan saya ngobrol sama teman supporter, misalkan ketika mereka, kenapa saya nanya, kenapa kamu ketika di atas stadion, chance-nya itu bahasa Itali, ya kita ngadopsi Ultras, ya udah aja kita juga, ya ada beberapa. Toh nggak semua kok kita nggak cuman ada yang energik menurut kita, ini energik gitu secara support ke hati pemainnya tuh ya kita pakai aja gitu. Energik gitu ya. Yang sesuatu yang energik toh yang kita bawain juga kehitung nggak banyak, tetap banyaknya mah bahasa Indonesia gitu. Nah kayak Lalajo Wiranto sobatnya Prabowo. Nah ini mah sensor gitu ya. Itu kan jadi dia kan banyak jadi ejekan gitu ya. Jadi ejekan lainnya. Iya gitu kan. Tapi akhirnya ya itu tadi yang saya bilang nggak menyalahkan, jadi si perilaku supporter juga maju. Ya. Bener kan? Sampai sekarang juga sih. Jadi dia nggak adopsi juga gitu kan. Akhirnya adopsi aja. Ya saling adopsi. Sama kayak kalau di supporter lain kan, wah ini mah lagu dari klub kita gitu. Iya. Jadi terus ngejek gitu. Padahal kan lagu dari supporter kan jarang yang original. Memang kecuali ya kayak Cen-Cennya jarang yang original. Kayak Yo Ayo bikinan gitu kan, ya. Bikinan lagu dia pasti ngambil part-partnya, terus ada beberapa lagu, apalagi yang di luar, mungkin di Indonesia sebagian ada lah yang dibikin Chance gitu kan. Yeah. Dari hasil karya gitu kan, dari supporternya juga gitu kan, dibikin Chen ada gitu. Yang kompilasi misalkan kompilasi mereka bikin sebuah kompilasi, betul. Akhirnya diterapkan di atas Tribun gitu kan ya. Cuman yang kayak yang universal gitu kan, yang kayak Chen dari UK, terus dari Latin, terus di mana lagi ya? UK, Latin. Sekarang tuh yang punya power gaya itu tuh Rusia ya. Maksudnya wah yang ini ya. Cuman Italia, mungkin Italia. Jadi mereka tuh bilang ya saya tuh nggak terlalu nggak semua kok. Toh saya yang memberikan itu yang memang secara nada dan ini tuh beatnya tuh kuat gitu. Terus powernya tuh dapat gitu. Lagu-lagu nasional gitu kan, atau lagu-lagu atau
lagu-lagu anak, oh enggak ya. Bisa lagu-lagu Iya, anak juga. Lagu-lagu anak yang mudah dimengerti kan channel sebenarnya yang mudah dimengerti, yang padat tuh, terus yang ngasih semangat ya udah itu Iya, gitu itu sih. Sebenarnya banyak gitu tapi jangan jadi pengklaiman gitu karena Iya. saya dia juga kan copy paste, kita di copy paste lagi, Iya, diklaim gitu kan. padahal hasil copy paste diklaim. Gitu, janganlah. Oh, bebas. Itu nambahnya jadi rival lagi gitu kan. Iya, Terus rivalitas jadi lagi, hal-hal yang kayak gitu tuh. Apalagi saya suka paling geli itu ini, spanduk terima kasih Indosemen misalkan. Terima kasih Indosemen. Terima kasih es krim Gitu, terima salah satu stasiun televisi La TV gitu kan. Itu enggak apa gitu ya, kan. Makanya itu balik lagi ke awal gitu kan yang tadi kita sebutin ya dari perilakunya, terus dari sosialnya. Iya. Terus dari ekonomi ya paling ya itu sih. Jadi kenapa sih kepikiran ke sana? Harus bisa terima kasih. Sebenarnya enggak brilian apa gitu, apa jelek kan atau rabis. Oke lah dia pengen kelihatan briliannya pengen masuk TV tapi dengan cara yang enggak banget ya kalau kata kita mah enggak banget sih. Kalau kata dia mah wajar. Tetangga ini tuh udah kepikirannya 7 hari 7 malam gitu. Saya mau bikin ini biar kelihatan TV bikin. Terus ngelihat gitu kan si supporter lainnya, Jir, yang pakai tulisan ini langsung masuk TV aku juga pengen kelihatan pengen masuk TV tulis. Ya udah jadinya merata aja di setiap daerah ada. Jadinya kayak gitu. Di setiap daerah akhirnya menjamur kayak gitu. Gara-gara itu jadi pertamanya enggak tahu siapa sih yang tahu yang terima kasih gitu kan. Tapi biasanya padahal dia di stadion gitu. Tapi biasanya si stasiun televisi kalau mau juga kita yang nonton di TV gitu kan. Terima kasih gitu. Nah, kita nonton kan. Kalau ini makan di stadion. Ini makan di stadion. Terima kasih ini. Dia juga nonton langsung gitu. Dia terima kasih ke stasiun TV kan. Aduh nonsen banget. Nyantai banget ya. Ya perilaku lagi gitu. Tapi si itu. Balik lagi ke awal ya. Perilakunya ya ketakar segitu. Mungkin ya si sosialnya segitu gitu kan. Ekonominya segitu gitu kan. Mungkin ya maksudnya si perilaku yang tadi. Perilaku si peradaban si manusianya gitu kan. Tapi si stasiun televisi juga biasanya gitu maksudnya dia akal-akalan si stasiun televisi juga. Misalkan stasiun televisi mungkin, TV Indosemen. Si ini tuh suka apa? Mungkin sih dia ada dibayar. Kayaknya sih itu emang dibikin ya standar lah marketing buat naikin value tapi nggak keren. Ngasih tahu gitu. Ini kasih nih segini. Bawa aja ini tulisan biasa gitu kan. Masa terima kasih. Masa jarang ada yang pakai neon box gitu. Kagok bawa neon box ya. Aduh 80 meter gitu kan. 80 meter neon box lah gitu sekalian Ces Indo. Ya kan. Aduh gede. Baligo besi itu bawa aja. Yang pakai beko lah gitu bawa sekalian tuh. Jadi kagok lah karton beko. Enggak banget gitu tuh. Ya nggak supporter banget lah. Udah ya ini mah biarin emang enggak banget. Ya kita mah ada setuju. curhatan dari teman-teman banyak yang curhat gitu ya. Gimana kalau ngobrolin kayak gini? Oh ya udah kita taikin ya maksudnya bahasa Jerman taikin kita kan. taikin dulu obrolan kayak gini mungkin bukan harus dituruti atau gimana itu terserah gitu kan, terserah para supporter gitu kan. Sendaknya ya kembali lagi untuk berpikir gitu kalau udah denger ini ya denger curhatan kayak gini ya mungkin bener enggak banget ya itu terserah gitu itu mah ya itu ngasih tahu yang tadi nih buat kebaikan juga dan yang sekali lagi nggak tolerate this your children will be next kita stop dari sekarang sih. Dan hal-hal kita bahas nggak banget lah tuh ya terakhir saya bener agak geli tuh itu sama karton bener kata Aeca mending bawa beko sama baligonya bawa tuh langsung ke stadion biar terima kasih pantol gitu kan. Ya kita kan beli tiket. Terima kasih gitu kan ya petugas ya gitu teh botol gitu. Ya, air mineral. Terima kasih tukang kopi ya kan. Kayak gitu kan. Ini datang stadion terima kasih stasiun TV lah. Harusnya juga yang di rumah yang bilang bukan yang di stadion. Agak dibenahi lah. Aduh. Jangan gitu-gitu amat lah jadi supporter teh supporter ya lebih ya itu maksudnya kan ya seiring waktu lah nanti juga hilang yang kayak gitu. Mungkin ya kalau dari si marketing atau divisinya si stasiun TV ya dia ngasih gitu kan cari 5 orang kan dia kasih segini nih kita akan nge-shoot nih udah tahu spot-spotnya di mana gitu kan
lumayan oke kan buat naikin si. Iya, dan orang itu juga. Terus kan ngapain gitu kan? Terima kasih gitu, terima kasih stasiun ini gitu kan. Nggak terima kasih stasiun Kebun Kelapa gitu kan. Stasiun Lembang ya. Jadi mereka teh kayak yang tapi dikasih. Nah ini ya kadang lumayan. Kadang kan kita juga berpikir, anjir ini marketingnya dari si stasiun TV atau emang ya inisiatif dia pengen perilaku si supporter itu sendiri yang niat gitu ya. Enggak banget gitu kan. Dimulai dari pertama dia nonton gitu kan awalnya gitu. Oh, ini biar ke film gitu kan, nanti biar dikasih tahu ke saudara keluarga daerahnya gitu kan di mana-mana gitu kan. Kemarin iya lihat masuk gitu. TV SMS gitu kan full gitu. Oh, si kamera direkam. Siapa ketangkep ku isi lo, value personal branding juga kan. Branding. Nah, itu juga kan kayak gitu balik lagi ke perilaku. Ya perilaku berarti gitu kata kerja gitu kan. Ya sayang juga gitu. Iya, tapi enggak gitulah gitu. Yang pasti ya itu sih. Jadi ada sama kayak PSSI 50-50 itu. 50-50 itu ternyata ada juga ya. Stasiunnya gitu kan atau geli gitu, geli. Nah, gitu. Terus ini pernah sih lihat di stadion ada yang kayak gitu. Terus ada yang kayak gitu ya. Bapak-bapak gitu. Terus, tapi kalau anak muda yang seusia kita mah suka gemes gitu, suka ya. Ada yang didatangin juga. Ada lagi ngobrol balangkeun gitu. Terus sama ini fenomena mungkin ada yang no face no name ya dengan gencarnya sebuah media sosial. Betul. Apa memang bisa kita tuh menerapkan no face no name, tapi kalau kata saya emang nggak bisa, kecuali dia menyembunyikan identitas supporter dia gitu, nggak upload tim kebanggaan, nggak upload dia ke stadion, ya mungkin itu mah bisa. Mungkin kan kayak si no face no name, maksudnya ke hackernya, awalnya kan dari hacker kan, terus ya masuk ke rame-ramenya di stadion tuh, ya maksudnya rame-rame dari supporter tuh ya dari masuknya ke ultras lah, kasual lah, apakah dia dari stylenya mau ultras atau dari si kasual yang Ben Norton siapa sih yang bikin buku tuh, yang bikin yang kayak buku depan, buku jilid cover depannya tuh yang pakai itu gitu kan, name gitu kan. Ya mungkin kayak yang di kasih bukunya si Norton ya siapa lah, motor gitu, Norton gitu, yang buku itu yang soal itu kan. Mungkin dia ingin kamuflasekan lagi no face no name itu ya emang ya bukan siapa-siapa dan emang gak terlihat siapa-siapa tuh ya dari personalnya si orang-orang yang biar ke stadion tuh ya nggak, dia nggak nge-branding bosses, maksudnya gini gitu itu tuh no face no name tuh dia punya media sosial nih ya kita punya, tapi dia jarang mengekspos perilaku dia di stadion atau kalau kan di kita malah jadi selebgram. Ya, jadi agak geli. Justru kalau saya lihat di sana tuh followersnya kecil gitu. Nah, mereka kan tuh kayak di sini kan kalau ada juga akun-akun apa ya? Akun-akun ya itu siluman. Akun kayak gitu yang jadi keyboard warrior. Keyboard warrior itu yang memang yang paling bahaya sih macam itu. Jadi memang balik ke si no face no name. Menurut Eca bisa nggak sih diterapin itu di masa sekarang ya? Kalau saya mah kayaknya agak susah. Toh orang sekarang segala aktivitas di-upload gitu, udah nggak bisa nyembunyiin identitas kita. Ya mungkin ya kayak si no face no name ya mungkin dari awal yang dia pendisclaimeran gitu kan, dari disclaimernya dari supporter kah, apakah dari buku kah gitu yang si Bible-nya si Casual Ultras atau apa gitu ya, itu mungkin cara dia mengkamuflasekan dirinya sendiri ke ranah si supporter gitu kan. Ya kalau di kita sih ada beberapa gitu yang bisa ngelakuin. Ya ada beberapa yang kayak gitu kan. Ada juga yang no face no name tapi upload ya. Kan ada namanya padahal terus no face no name gitu upload terus dikunci gitu kan. Terus ada juga yang nggak dikunci gitu kan ya. Jadi di mana no face no name-nya? Ya. Udahlah mending janganlah gitu. Kalau memang kan kita masih ingin sering dilihat ya udahlah ya normal aja lah ya enggak. Maksudnya kan mungkin agar terlihat wah ini mah bola banget gitu. Wah ini masih hooligan kasual banget hooligan banget ultras banget gitu kan. Ya terus ya kayak gitu kan.
udah aja lah, nikmati aja. Ya maksudnya kayak casual tutupin gitu semuanya kan, fotonya ditutupin terus ditag-tagin. Sering itu mah terjadi. Ya itu sering masa dulu lah itu masa dulu masih masih gitu kan. Lah ya masih. Nah, itu kan seiring waktu nanti juga sih sebenarnya. Sebenarnya sih nanti juga nggak akan gitu sih. Ya mungkin kayaknya kan sekarang orangnya itu balik lagi kaget gitu kan di media sosial, terus ya orangnya ini apa nih, ya kayak gini bentar-bentar kan mau minum bikin status gitu kan mau tidur fotoin ya sana good night universe, jadi hal terkecil pun juga di update gitu lah. Jadi ya itulah kegunaan si media sosial, cuman ya itu penggunaannya harus baik dan sesuai dengan porsinya gitu kan. Ya itu kan dia ya kayak Noves No Name lah, pengen dia terlihat tampak gitu kan, agar supaya power udah aja lah normal lah gitu kan, normal ya. Terus ya udah jangan main di balik keyboardnya. Itu agak dikurang. Sama kayak buzzer sialan gitu kan. Karena netizen Indonesia juga katanya netizen paling tergalak itu se-ASEAN. Untuk ketika ada isu apa ya itu kita selalu nomor satu untuk jadi pinter kayak gitunya langsung bersatu gitu. Kalau itu cuman kalau sesama anak bangsa mah inilah gitu ya, secukupnya aja. Masalahnya kan kita negara berkembang, jadi nggak ada hiburan lagi selain balik lagi ke hiburannya kayak gitu ya, lihat handphone, lihat media sosial gitu. Nah itu gimana cara menerapinnya ya itu balik lagi ke perilakunya. Iya. Nah, akan kadang ada ini nunutan. Kayak gitu, banget ya. Jadi betul. Betul. Ayo rating nonton Upin Ipin jadi betul. Jadi memang ini saya pengen bahas tuh ini si PSSI itu tuh maksudnya ya PSSI lah cara ngerti nggak antara rasisme dan sebenarnya headspace jauh dari ngerti ya. Headspace jauh dari ngerti. Si PSSI mah nggak ngerti si rasisme. Jadi kan rasisme apa? Dia ngebikin apa sih namanya teh? Campaign kan? Ya, campaign anti rasis gitu kan. Anti rasis. Dia bingung rasisnya di sebelah mana, si PSSI-nya sendiri gitu. Misalkan wasit goblok. Nah, itu mah nggak bisa dikatakan rasis. Betul. Ya. Betul. Head speech itu mah. Head speech. Jadi wasit goblok. Bolo teuing PSSI itu. Wasit anjing gitu ya. Eta head speech gitu. Iya. Maksudnya kebencian ya. Kebencian tapi tidak maksudnya ya itu kebencian tapi tidak mengandung ras, tidak mengandung sara gitu kan. Iya. Kalau rasisme itu kan tentang kulit, suku, terus lengan, panangan, pangambung, suku, ras, golongan ya, terus maksudnya ya si golongan, warna terus warna kulit, terus seksual ya. Eta rasisme Pak. Nah, itu mah jadi itu rasis ketika ada supporter yang wasit blog gitu kan, wasit anjing ya, dia itu bukan rasis gitu kan. Iya, itu mah itu head speech. Head speech ya bisa di kalau dihukum ya dihukumkan aja. Kalau ada yang hukum gitu. Iya, Bang Hukum kan ada itu ya. Kalau rasis tuh ketika kita ngehina atau tadi teh dengan secara visual terus memvisualkan dengan misalnya dengan omongan gitu. Berhubung warna kulit gitu kan. Terus misalkan suku gitu kan. Jadi disamakan dengan binatang atau suara-suara menirukan suara-suara binatang. Ya itu kalau di FIFA-nya kayak gitu, dia kampanyenya kayak gitu. Udah itu masuk terus kayak rasis. Ya itu udah masuk ke sana gitu kan ya. Kita mah kalau di kita kan gitu. Anjing, goblok gitu kan. Itu kan kategorinya itu memang nggak baik, cuman itu nggak baik sih sebenarnya. Sebenarnya itu beda. Head speech gitu kan, head speech sama rasis. Head speech sama rasis ya beda. Sama aja kayak kita membentak atau membentak kesel, bentuk kekesalan lah gitu ke orang kan.
wasit goblok gitu, wasit anjing. Gitu. Itu kan gitu. Bukan kalau udah berhubungan warna kulit disamain dengan binatang atau suku disamain dengan binatang atau ya apa tadi tuh seksual gitu pikiran seksual yang lain gitu kan. Terus kayaknya nggak belajar ke Cambridge ya. Si PSSI kan maksudnya yang Cambridge itu sekolah dari sana juga udah nggak profesional gitu. Nggak profesional, nggak ngerti, bolohong. Dia ngikutin si FIFA klaimnya rasis gitu. Padahal kita gara-gara ngomong wasit goblok gitu kan, atau wasit anjing gitu ya. Jadi kena denda. Betul. Itu rasis. Saya kayak gitu ya. Agak menggelitik lah itu perbedaan rasis dan di Indonesia ya di Indonesia khususnya di Indonesia. Kita serupa tapi tak sama gitu. Misalnya kalau head speech bisa jadi rasis gitu kan. Ya kan itu hanya bentuk kekesalan. Misalkan supporter A merasa dirugikan wasit secara itu kan serentak, nggak ada yang mengkomandokan, tiba-tiba muncullah wasit golobog. Terus lempar botol kan dulu mah. Lempar botol sembunyi tangan. Lempar botol sembunyi pipis. Itu kan air kayak biasa deh air kaeman. Sorry kaeman. Itu tuh hal-hal spontan. Dulu mah wah sampai tapi akhirnya ya kayak lemparan botol juga sekarang udah mulai jarang sih. Hal-hal kayak gitu juga. Kecuali emangnya pas pertandingan ya. Pas pertandingan emosi emang. Kalau di luar negeri ketika pola pikir terus kayak perilaku kita, pola pikir gitu kan ya balik lagi ke diri sendiri ya. Balik ke diri sendiri. Jadi ya emang si PSSI masih supporternya juga memang pasti perlu kita saling mengingatkan lah, mengingatkan hal-hal kayak gini lah. Dan pasti nggak akan didengar sebenarnya sampai PSSI kak. Tapi nggak apa-apa, ini mah kegelisahan kita ya kan. Dulu mah ngobrolnya di tongkrongan, sekarang ada media yang memang kegelisahan ini ya kita suarakan betul. Nah, gitu. Jadi memang si PSSI sendiri juga pelajari dulu lah mana yang rasisme, hate speech. Kadang kan kita ada dikurangi berapa poin gara-gara ngomong rasis gitu kan. Nah, padahal ngecen rasis ya nggak tertutup. Ya maksudnya nggak ada sara sebenarnya. Nggak ada itu mah. Atau kan beda yang kita anjing dengan anjing. Nggak ada sara atau kita menyamakan dengan anjing. Nggak gitu, itu mah kata kekesalan. Ya itu kata kesal, kata marah orang Indonesia gitu. Gitu. Spontan. Kayak di luar negeri kan kita ketika fuck gitu kan. Ya. Ewe kita gitu kan. Itu kan sebenarnya ya kalau memikirkan itu seksual orientasi gitu. Tapi kan nggak orientasi sosial, nggak kayak gay, lesbian, atau homo gitu kan, kayak gitu nggak kayak gitu ya. Ya itu nggak apa-apa mungkin. Kayak gitu. Jadi memang fuck you wanker gitu kan. You fucking shit dog. Jadi nggak disebut, nggak akan dikurangin poin gitu atau di denda gitu. Ya udah ya itu base. Jadi akhirnya tuh kita tuh supporter tuh seperti yang kayak taman kanak-kanak gitu. Betul. yang nggak bisa mengekspresikan spontanitas. Padahal di ranah sepak bola, maksudnya di stadion itu sebenarnya ada yang lebih parah dari chance yang kayak gitu. Dia lebih rasis gitu kan. Terdengar sama pemainnya, terus ya itu nggak masuk denda atau nggak ada teguran atau nggak ada, itu sebenarnya lebih banyak di Liga Indonesia kayak gitu. Cuman ya itu sebenarnya harus lebih sensitifnya ke sana sih dibanding ke chance yang anjing goblok gitu. Setan goblok apa. Kalau di stadion mah ya itu tadi ya. Kita mau baik-baik ke stadion tuh beda suasananya, auranya panas, cuman kita udah langsung berpikir bahwa ini ada rasis nih, jangan kesini nih, ini rasis nih, gitu membatasi diri lah gitu, membatasi diri. Goblok ya itu spontanitas ya. Atau bahasa-bahasa dari daerah-daerah lain kan banyak yang ada janco, bahasa kayak gitu kan banyak ya, kayak itu nggak rasis sebenarnya. Emosi aja itu. Kalau rasis itu udah itu rasis itu udah ke suku, agama, ras. Salah aja lah, terus sama si orientasi seksual gitu. Dan kita juga bukan mengajak yang namanya supporter, juga agak geli ya kalau ada supporter santun gitu. Supporter terbaik itu teh agak supporter masa supporter bodor gitu. Lucu aja gitu. Dan jadi supporter mah yang cerdas aja. Supporter yang cerdas, apakah
di stadion mau luapkan emosi gimana, tapi ada partnya gitu kan. Ada batasan. Oh iya, saya nggak boleh gini. Nggak nyampe, jangan sampai ke hal-hal yang di luar apa sih maksudnya, dia hal ya di luar melampaui batas kemanusiaan lah ya, gitu kan sakit hati ya kalau betul. Masalah rasisme mah gitu kalau masalah maksudnya bukan kebencian, ada masalah apa mengumpat atau amarah emosi ujang anjing goblok mah ya bebas gitu kan. Nah, namanya juga pas nonton stadion mah waduh auranya beda sama kayak aura kasih. Eta aura di dia mah aura kasih. Aura kasur aja. Setelah aura kasih tahu kasur jangan nyerean ya. Dulu aura kasur mah berarti kalau bahasa Inggris mah dug sleep. Dug sleep. Jadi dug sleep. Dugsek kalau bahasa Rusianya dugsek ini. Waduh, saya malam dugsek. Saya tuh sering di dug sleep. Iya. Bahasa Inggris kan tiba aja. Ini cuaca tadi kan hujan aja. Iya. Ada kiriman ya. Ada kiriman tadi saya kerubuk perut beledut. Tapi aman sih pakai ini ada kiriman susu jahe. Nah. Jadi bukan desule tapi desuhe. Padahal tadi dipikir tuh anjir Sule kan udah nggak diperpanjang kontrak di sama stasiun TV. Bikin krisis finansial baca deh. Oh, desuhe kira teh desule. Desuhe susu jahe cik. Terserah. Jadi ini bisa didapatkan di Mekarwangi ya. Wih, Mekarwangi teh di Cibaduyut. Yang mau ke Cibaduyut itu tuh. Jos asli hangat ini mah untuk yang hujan-hujan. Tadi panas kan? Ayeuna hujan nih malam-malam. Tadi gestelan paham atuh jadi panas pisan kan. Ayeuna summer kan namun di Indonesia summer teh rek Ramadan. Summer teh Ramadan lagi cara pondok kan ya. Nah, ayeuna bieu hujan. Pas atuh ini mah nan. Suhe. Jadi kalian harga ginger milk pure healthy warming bener tah. Yang artinya tah translate. Jadi teman-teman bisa desuhe di mana ya? Pernah di Mekarwangi. Harganya tuh 15.000. Alamatnya di Mekar. Yang kata Dinan tadi nitip pesan di depan Pizza Hut. Yang baligo nonton gede kan tadi. Jadi saya nggak jelas tadi itu kemana? Bukan baligo gede. Jadi orangnya juga kan nggak jelas nih. Oh, kaget oke aja. Di Mekarwangi gitu kan? Iya. Masuk ke daun tadi teh komplek itu sih. Singasana apa? Masuk ke komplek. Masuk ke komplek. Jangan weh neon box gede aja. Jadi neon boxnya gede padahal warungnya masih kecil. Terus kan dia kan kurlingan geus 2 poe 2 penting. Kayak gitu, teu kapanggih. Neon box gede saya. Nya mana neon box tulisanna neon box gede gitu kan. Jadi si Dinan kayak di ABC kan ya. Neon box gede gitu anu berwarna gitu kan. Kan tulisan gue terima neon box gitu kan. Mana nu bariasa gitu anu leuwih gede tadi kan. Kecuali popping block gitu gede teh. Si Dinannya popping block nu gede. Iya, baliho gitu kan. Baliho popping block. Ya tak kebayang gitu. Detail ya. Detail. Jadi ini bisa didapatkan di tadi balik di Mekarwangi. Don, ya sosial. Bener tuh. Desuhe, susu jahe merah. Media sosialnya Desuhe. Bener tuh ya? Bener, tapi kata si Dinan, kayaknya nggak memperkaya si Desuhe, karena kan ini franchise, Oh iya. ada betul, franchise, ini tuh bukan mereknya si Dinan. Cuman nanti teman-teman disebut guys, datang ke Desuhe Dinan, susu jahe merah Dinan, alamat di Jalan Mekarwangi depan Pizza Hut. Masuklah ke situ. Ini mah enak untuk yang hujan-hujanan. Bisa dicampur sama apa? Summer di Indonesia mah kan gitu. Panas lagi, sama. Summer di Indonesia kan bulan Ramadan dah. Jadi berangna panas pisan, pentingnya gerimis hujan gitu. Jadi hawa eta kan hawa Ramadannya. Biasanya suka enak gitu tuh. Satu hari dua cuaca lah di Indonesia mah. Desuhe terbaik ya pasti ya. Roti bakar. Nasi goreng. Nasi goreng. Nasi goreng gue saya gorobageun. Alugeun. Ya, nuhunan ya. Desuhe terbaik. The one and only. Desuhe nah gitu. Makanya tadi tuh kaget Suganter baru nyanyi kan. Suhe. Wow, Suhe. Terbaik ya Suhe. Jadi kita dari awal sudah ngalor ngidul lah ya. Ya istilahnya curhatan teman, keresahan teman. Jadi
bukan kita mengharuskan harus gitu, tapi ambil ambil positifnya, segi positifnya aja sih. Yang namanya supporter memang kan nggak mau diatur. Bebas, pasti ketika ada orang yang lihat obrolan kita buat lebih ngebuka sedikit lah gitu. Berpikir maksudnya kepikiran gitu. Bener salah. Itu bebas. Cuman jangan kayak ya tadi lah salah satunya yang saya agak geli dan agak kurang enak tuh yaitu tadi yang supporter dibentangkan supporter karton terima kasih yang televisi. Enggak lah gitu ya hal kayak gitu. Terus penggunaan simbol juga kita kan banyak simbol-simbol yang bisa kita tunjukkan lah di atas tribun itu kan, maksudnya kita ambil secara fashion subculture-nya tapi tetap simbolnya juga ya nggak, kalau nggak berhubungan mah buat apa gitu nggak ada maknanya tuh mau kemana gitu arahnya terus sih. Jadi balik lagi ke itu tadi perilaku, pola pikir, ekonomi sosial yang betul itu yang mempengaruhi itu yang mempengaruhi kedepannya kan. Kalau ya seiring peradaban zaman peradaban hari ke hari gitu kan, ya pasti berpikir lah. Iya, jadi memang media sosial itu gunakan dengan bijak, ya jangan asal ceplos aja gitulah. Jadi supporter tuh yang cerdas, bukan jadi yang supporter santun, bukan supporter apalagi yang kan nanti dikasih hadiah sekian ratus juta, jangan juga. Mau kemana sih? Mau kemana itu juga bukan bukan tujuan supporter mah bukan gitu. Terus rivalitas sesuai dengan porsi lah. Porsi dan itu yang sering kita kampanyekan setiap sering dengan porsi lah. Kalau kamu nonton bola ya cukup ya 90 menit dan supporter bola gitu kan. Ya sisanya mah kehidupan nyata. Sisanya kamu kehidupan nyata gitu, balik lagi ke cari uang, balik lagi ke kerja gitu. Menghidupi keluarga gitu kan. Jadi jangan konyol untuk betul. Memberikan jiwa raga untuk sepak bola. Masih ada suatu hal yang penting di luar sepak bola. Itu udah nggak usah diomongin, udah pasti gitu kan. Udah pasti. Cuman ada tahapnya jangan sampai kamu tidak berpikir rasional. Ya benar, rasional yang sampai kadang bisa menghilangkan nyawa seseorang. Itu kan udah di luar ranah rivalitas banget. Atau kita pahami dulu lah rivalitas itu apa, nggak yang sampai kebablasan kesana kemari. Terus kan tentang sebuah berjamurnya subculture ini jadi bahan gunjingan sana sini, ternyata pergunakan saya mau ngomong ini mau ngomong dekat mau ke sini cuman saya bisa digulung pergunakan media sosial yang baik lagi. Pergunakan media sosial yang baik, jadi supporter yang cerdas. Perilaku juga keren lah. Elegan lah. Terus jangan bebas sih, cuma sesuai porsi sih. Sesuai porsinya. Sesuai porsi gitu. Gitu. Ini biar nggak tampak kampungan gitu. Udah bener. Udahlah. Kita mah jadi supporter yang oke lah pokoknya. Terus buat federasi PSSI itu ini federasi paling jelas gitu. Federasi emang nggak profesional. Nggak profesional. Dari bikin aturan gitu kan, terus balik lagi ke tadi gitu kan, masalah rasis gitu kan. Nggak belajar. Klub sepak bola didenda gara-gara chant rasis gitu, padahal chantnya UAEW gitu kan, atau anjing gitu. Itu udah rasisnya di mana gitu kan ya. Dia udah ngomong kalau misalkan dengan itu hanya head speech gitu kan. Jadi memang harus dipelajari juga buat PSSI, terus banyak PR emang harus ganti sih. Semua kan kita supporter ada PR semua juga ya gitulah, jangan saling mempingpongkan, kita mah saling demi kebaikan sepak bola Indonesia. Sepak bola Indonesia ada pengen atau main lawan Brazil gitu ya, lawan Argentina, Indonesia siapa yang nggak mau, pengen atau saya juga. Terus kan dulu waktu Jepang gitu kan ya diajar bolanya juga. Belajar ke Indonesia kan bikin J-League-nya itu kan yang 1993 kan mereka tuh bukan Galatama, iya mereka belajar ke Indonesia, kok jadi malah kita yang tertinggal jauh dan jauh-jauh gitu. Itu manusianya SDM. Jadi sekali lagi buat teman-teman supporter manapun kita tidak ada maksud untuk menyudutkan salah satu kelompok. Terus kita bukan ini aturan gitu kan bukan aturan baku kalian harus gini enggak, ini mah supporter mah bebas gitu, luapkan emosi kalian. Cuman itu kita balik lagi ke pola pikir dan itu attitude. Itu SDM ya. Itu SDM.
Sumber daya manusia kita lah. Oke, kita sudah kesana kemari lah, ngabusa. Ini juga kan rada asem nih, mungkin butuh suluh lah gitu ya. Desuhe. Terima kasih Dinan, mantap sekali ini. Pokoknya cari yang ada neon box gede pokoknya. Itu Dinan jualan. Di komplek ya. Di komplek neon box gede itu Dinan yang bisa. bisa. Tukang material, dan boxnya ada gitu. Masih tinggali. Oh, betul sadar box. Padahal gede. Iya. Anu Dinan. Ayo neon box gede. Tulisannya Desuhe Ainan misalnya ada. Desuhe Dinan gitu. Badag. Aji, udah lain tulisannya neon box gede. Lain neon box gede. Pokoknya mah bener itu Dinan tuh rada aneh orangnya tuh. Sekali lagi makasih Dinan. Makasih. Jadi kita pamit undur diri lah. Ya. Mungkin bahasan sekarang agak serius ya. Agak serius dan juga saya nggak mau agak takut nih. Sensitif takut ada baper. Cuman, gimana ya. Udah gitu pengen curhatan dari banyak temen gitu kan, gimana kalau angkat yang hal-hal yang sebenarnya sih apaan sih, tapi ya sih agak berwarna dan bermakna sebenarnya. Iya, itu masih bisa kalian ambil yang kalau saya nih ya, oh iya bener, dibuka aja lah hatinya gitu kalau pas ngedengerin obrolan ini tuh gitu ya. Gitu jadi tetap kesempurnaan hanya milik Allah dan kekurangan hanya milik Bunda Dorce. Saya Sion. Jadi dari bingung kekurangan dari kesempurnaan ya kita pamit undur dulu. Jadi buat bahasan ini ya buat nanti nih kasih komen nih. Yang mau komentar atau keresahan teman-teman yang belum kita tersampaikan. juga masih chasing rainbow. Chasing kata rainbow. Si Set Seven. Ya. Oh malam. Let's give me gossip. Kata si Set Seven mah itu chasing rainbow. Jadi ya kita juga sampai terus kita cari pelangi lah biar udah lah. Jadi buat teman-teman yang mau komentar keresahan persepak bolaan apa bisa kalian tulis di kolom komentar ini, nanti kita baca, kita bahas, kita tembuskan ke Sekjen PSSI Nugraha Besus. Sudomo. Sudomo. Nanti kita Cardono. Mobilnya Besus. Dono berarti. Buat teman-teman yang belum kenal tinggal googling siapa itu Nugraha Besus, Cardono ada lah itu. Nanti kita sampaikan ya. Agung Gumbira. Agung Gumelar. Oke, kita untuk episode kali ini kita pamit undur diri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channelnya Prung Station di Sound of Prung. Oke, sekali lagi kita pamit undur diri untuk kesempurnaan. Ada salah-salah kata milik Bunda Dorce, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Sion, saya Jebo. Bye. Prung.